Dalam kehidupan bernegara, kita tidak cukup hanya mengenal istilah negara atau hukum secara terpisah. Kita perlu memahami bagaimana negara, pemerintahan, kekuasaan, dan hukum saling terhubung dalam mengatur kehidupan bersama. Dari layanan publik, aturan di jalan, sampai keputusan penting pemerintah, semua berjalan melalui hubungan konsep-konsep itu. Karena itu, memahami dasarnya akan membantu Anda melihat cara sebuah negara bekerja dengan lebih jernih. Di video ini kita akan membahas pengertian negara, unsur-unsurnya, pemerintahan, kekuasaan, hukum, fungsi hukum, hingga cabang-cabang ilmu hukum secara runtut dan mudah diikuti. Negara dapat dipahami sebagai organisasi politik tertinggi dalam suatu masyarakat. Artinya, negara memiliki kedudukan paling tinggi dalam mengatur kehidupan bersama di wilayahnya. Negara bukan hanya kumpulan orang yang tinggal di satu tempat. Negara adalah susunan yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan, menjalankan keputusan, dan menjaga keteraturan kehidupan umum. Dalam pengertian yang lebih lengkap, negara memiliki wilayah yang jelas. Wilayah ini menjadi ruang berlakunya kekuasaan dan hukum negara tersebut. Negara juga memiliki penduduk. Penduduk inilah yang menjadi bagian dari kehidupan negara, baik sebagai warga yang diatur maupun sebagai pihak yang ikut membentuk arah kehidupan berbangsa. Selain wilayah dan penduduk, negara harus memiliki kekuasaan berdaulat. Kedaulatan berarti negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur urusannya sendiri tanpa tunduk pada kekuasaan lain di dalam negeri. Dalam hubungan keluar, kedaulatan juga berarti negara dapat berdiri sejajar dengan negara lain. Itulah sebabnya hubungan internasional menjadi bagian penting dari keberadaan sebuah negara. Karena itu, sebuah negara umumnya dipahami sebagai organisasi politik tertinggi yang memiliki wilayah, penduduk, dan kekuasaan berdaulat, serta diakui dalam pergaulan internasional. Untuk berdiri sebagai negara, ada 3 unsur utama yang harus ada. 3 unsur itu adalah wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Wilayah adalah ruang tempat negara berdiri dan menjalankan kekuasaannya. Di dalam wilayah itulah aturan berlaku dan kewenangan negara dijalankan. Wilayah tidak hanya berarti daratan. Dalam pengertian kenegaraan, wilayah juga dapat mencakup laut dan ruang udara sesuai ketentuan yang berlaku. Unsur kedua adalah rakyat. Rakyat merupakan kumpulan orang yang hidup dalam wilayah negara dan menjadi subjek utama dari kehidupan bernegara. Tanpa rakyat, negara tidak memiliki masyarakat yang diatur, dilindungi, dan dilayani. Karena itu, rakyat bukan pelengkap, melainkan inti dari keberadaan negara. Unsur ketiga adalah pemerintahan. Pemerintahan menjadi alat yang mengelola negara, menjalankan kebijakan, dan mewujudkan tujuan bersama. Pemerintahan membuat negara tidak berhenti sebagai gagasan. Melalui pemerintahan, negara dapat bertindak secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jika salah satu dari 3 unsur ini tidak ada, maka keberadaan negara menjadi tidak sempurna, sebab negara memerlukan ruang, manusia, dan pengelolaan kekuasaan sekaligus. Itulah mengapa wilayah, rakyat, dan pemerintahan disebut sebagai syarat mutlak berdirinya sebuah negara. Ketiganya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Setelah memahami unsur negara, kita beralih ke pemerintahan. Pemerintahan dapat dipahami sebagai proses mengelola negara agar tujuan bersama dapat dijalankan dalam praktik. Proses ini mencakup penyusunan kebijakan, pelaksanaan keputusan, pengaturan administrasi, dan penyediaan layanan kepada masyarakat. Jadi pemerintahan bekerja setiap hari bukan hanya saat membuat keputusan besar. Ketika layanan kependudukan berjalan, sekolah dikelola, atau aturan lalu lintas ditegakkan, disitulah kita melihat pemerintahan bekerja secara nyata. Lalu apa itu kekuasaan? Dalam konteks negara, kekuasaan adalah wewenang atau kemampuan untuk mengatur, memerintah, dan memengaruhi masyarakat demi tercapainya tujuan negara. Kekuasaan membuat perintah tidak berhenti sebagai anjuran. Ada kewenangan yang sah di baliknya, sehingga keputusan negara dapat dilaksanakan dan ditaati. Namun kekuasaan bukan sekadar kemampuan memaksa. Dalam negara yang tertib, kekuasaan harus diarahkan untuk kepentingan umum dan dijalankan menurut aturan yang berlaku.
Disinilah hubungan pemerintahan dan kekuasaan menjadi jelas. Pemerintahan adalah proses atau mekanisme yang menjalankan negara, sedangkan kekuasaan adalah wewenang yang memungkinkan proses itu berjalan. Tanpa pemerintahan, kekuasaan tidak terkelola dengan baik. Tanpa kekuasaan, pemerintahan tidak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang mengikat masyarakat. Karena itu, pemerintahan dan kekuasaan selalu hadir bersama dalam kehidupan bernegara. Yang satu mengelola, yang lain memberi wewenang untuk bertindak. Memahami keduanya membantu kita melihat bahwa negara tidak hanya berdiri sebagai struktur, tetapi juga bergerak melalui keputusan, kewenangan, dan pelaksanaan yang terus berlangsung. Dalam negara modern, kekuasaan tidak biasanya dipusatkan pada satu tangan saja. Kekuasaan dibagi agar pengelolaan negara berjalan lebih tertib dan tidak mudah disalahgunakan. Pembagian yang paling dikenal adalah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tiga cabang ini memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan. Kekuasaan legislatif berhubungan dengan pembentukan undang-undang. Melalui lembaga inilah aturan umum dirumuskan untuk menjadi pedoman kehidupan bersama. Ketika wakil rakyat membahas rancangan aturan, mereka sedang menentukan kerangka yang akan mengatur hak, kewajiban, dan hubungan dalam masyarakat. Kekuasaan eksekutif bertugas menjalankan undang-undang dan mengelola pemerintahan sehari-hari. Cabang inilah yang mengubah aturan dan kebijakan menjadi tindakan nyata. Pelayanan publik, administrasi negara, pelaksanaan program, dan pengambilan keputusan pemerintahan berada dalam ruang kerja eksekutif. Kekuasaan yudikatif berfungsi menegakkan hukum dan memberikan putusan ketika terjadi pelanggaran atau sengketa. Disinilah hukum diuji dalam perkara yang nyata. Melalui pengadilan dan proses peradilan, cabang yudikatif menjaga agar aturan tidak hanya tertulis tetapi benar-benar diterapkan secara adil. Kalau legislatif membuat aturan, eksekutif menjalankannya, dan yudikatif menegakkannya. Pembagian ini membantu negara bekerja melalui fungsi yang jelas. Pembagian kekuasaan juga penting untuk menjaga keseimbangan. Tidak ada satu cabang yang seharusnya menguasai seluruh proses negara sendirian. Dengan begitu, negara dapat berjalan lebih tertib, keputusan lebih terarah, dan penegakan hukum memiliki tempat yang semestinya dalam kehidupan bernegara. Jadi, pembagian legislatif, eksekutif, dan yudikatif bukan sekadar pembagian nama lembaga. Ini adalah cara negara mengatur kekuasaan agar tujuan bersama dapat dicapai dengan lebih teratur. Sekarang kita masuk ke konsep hukum. Secara umum, hukum dapat dipahami sebagai aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Aturan ini memberi batas tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang wajib dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilanggar. Dengan begitu, hubungan antara anggota masyarakat memiliki pedoman yang jelas. Berbeda dari nasihat biasa, hukum bersifat mengikat. Artinya, hukum berlaku bagi orang yang berada dalam ruang lingkupnya dan tidak bergantung pada suka atau tidak suka seseorang. Hukum juga bersifat memaksa. Jika aturan hukum dilanggar, ada akibat atau sanksi yang dapat dikenakan melalui mekanisme yang sah. Sifat memaksa ini bukan untuk menekan masyarakat tanpa alasan. Tujuannya justru agar aturan dapat dipatuhi bersama dan kehidupan sosial tidak jatuh ke dalam kekacauan. Bayangkan jika tidak ada hukum yang mengatur lalu lintas, kepemilikan, atau penyelesaian sengketa. Setiap orang bisa bertindak menurut kemauannya sendiri, dan benturan kepentingan akan mudah terjadi. Karena itu, hukum penting bagi ketertiban sosial. Hukum membantu masyarakat hidup dengan aturan yang dapat dipahami, diprediksi, dan ditegakkan. Jadi, hukum bukan hanya kumpulan pasal. Hukum adalah perangkat norma yang mengarahkan perilaku manusia agar kehidupan bersama dapat berjalan lebih tertib. Semakin kompleks kehidupan masyarakat, semakin penting pula peran hukum sebagai pengatur yang menjaga keseimbangan antar hak, kewajiban, dan kepentingan. Setelah memahami pengertian hukum, kita perlu melihat apa fungsi hukum dalam masyarakat. Fungsi ini menunjukkan mengapa hukum dibutuhkan dalam kehidupan bersama.
Fungsi pertama adalah menciptakan ketertiban sosial. Hukum memberi aturan yang membuat orang tahu batas, prosedur, dan cara bertindak dalam ruang bersama. Dengan adanya ketertiban, kegiatan masyarakat dapat berlangsung lebih lancar. Orang bisa bekerja, belajar, bertransaksi, dan bergerak tanpa terus-menerus menghadapi ketidakpastian. Fungsi kedua adalah melindungi hak dan kewajiban warga. Hukum membantu memastikan bahwa hak seseorang diakui, sekaligus kewajibannya juga tidak diabaikan. Kalau hak dilanggar, hukum menyediakan dasar untuk menuntut perlindungan. Kalau kewajiban diabaikan, hukum memberi dasar untuk menegur atau menindak. Fungsi ketiga adalah menyelesaikan konflik. Dalam masyarakat, perbedaan kepentingan pasti muncul, dan hukum menyediakan jalur agar konflik tidak diselesaikan dengan cara sewenang-wenang. Melalui mediasi, peradilan, atau prosedur lain yang sah, hukum mengubah benturan kepentingan menjadi proses penyelesaian yang teratur. Fungsi keempat adalah mewujudkan keadilan sosial. Ini berarti hukum tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga diarahkan agar kehidupan bersama berlangsung secara adil. Tentu, keadilan dalam praktik tidak selalu sederhana, tetapi hukum memberi ukuran, prosedur, dan lembaga yang membuat upaya menuju keadilan dapat dilakukan secara nyata. Ilmu hukum tidak berdiri sebagai satu bidang yang seragam. Di dalamnya ada beberapa cabang yang mempelajari fokus pengaturan yang berbeda. Salah satu cabang penting adalah hukum tata negara. Cabang ini membahas dasar-dasar negara, susunan lembaga negara, dan hubungan kewenangan di dalam sistem ketatanegaraan. Kalau Anda mempelajari konstitusi kedudukan lembaga negara atau pembagian kekuasaan, Anda sedang berada dalam ruang hukum tata negara. Cabang berikutnya adalah hukum pidana. Bidang ini mengatur perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan serta sanksi yang dapat dijatuhkan. Lalu ada hukum perdata. Cabang ini mengatur hubungan antar individu atau antar subjek hukum dalam perkara seperti perjanjian, harta, keluarga, dan tanggung jawab perdata. Berbeda dari pidana yang berfokus pada pelanggaran terhadap aturan yang dikenai sanksi pidana, perdata lebih sering berkaitan dengan hak dan kewajiban antar pihak. Cabang lain yang juga penting adalah hukum internasional. Bidang ini berkaitan dengan hubungan antar negara dan berbagai aturan yang berlaku dalam pergaulan internasional. Ketika negara membuat perjanjian, bekerja sama, atau menghadapi persoalan lintas batas, hukum internasional menjadi kerangka yang relevan. Dengan mengenal cabang-cabang ini, Anda mulai melihat bahwa ilmu hukum mempelajari banyak sisi kehidupan. Masing-masing cabang membantu kita memahami bidang pengaturan yang berbeda dengan lebih terarah. Sekarang kita bisa melihat gambaran besarnya dengan lebih utuh. Negara adalah organisasi politik tertinggi yang berdiri atas wilayah, rakyat, dan pemerintahan sebagai unsur mutlaknya. Pemerintahan mengelola negara, sementara kekuasaan memberi wewenang untuk mengatur dan memengaruhi masyarakat demi tujuan negara. Keduanya berjalan bersama dalam praktik kehidupan bernegara. Kekuasaan itu lalu dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar pembuatan aturan, pelaksanaan pemerintahan, dan penegakan hukum dapat berlangsung secara tertib. Hukum sendiri adalah aturan yang mengikat dan bersifat memaksa, yang berfungsi menjaga ketertiban, melindungi hak dan kewajiban, menyelesaikan konflik, serta mendorong keadilan sosial. Dan ketika kita mengenal hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, serta hukum internasional, kita mulai memahami luasnya bidang ilmu hukum yang mengatur kehidupan bersama.